Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 056007392. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu membuat database dari URD yang ada pada tugas 2. Sebelum itu, mari kita analisis URD-nya terlebih dahulu. Di sini terdapat 6 entitas yaitu dokter admin, administrator, daftar, dokter, pasien dokter, dan pasien. Jadi berdasarkan entitas ini kita akan membuat tabelnya, itu juga ada 6. Kita membuat tabel ini berdasarkan entitas dan juga atribut-atribut ini kita akan buat jadi field pada tabel database tersebut. Sebelum itu, mari kita install terlebih dahulu SAM-nya. Karena saya sudah menginstal SAM, jadi langsung saja kita buka SAM-nya. Kita tekan Start, lalu kita buka browser. Lalu kita ketikkan localhost php my admin untuk membuka layanan MySQL-nya. Oh, sebentar kita sesuaikan dulu. Untuk mempermudah. Untuk membuat database di php.myadmin ini sebenarnya punya dua cara yang saya ketahui, yaitu menggunakan fitur dari php.myadmin-nya ini atau menggunakan query-nya langsung di sini. Tapi untuk mempersingkat waktu untuk membuat database-nya, kita gunakan fitur saja dari php.myadmin-nya ini. Jika kita langsung mengetik SQL-nya di sini, mengetik query-nya di sini, itu akan memakan waktu dan juga kita harus mengingat perintah apa saja yang kita inginkan untuk membuat database-nya. Untuk mempersingkat waktu, kita gunakan fitur dari php.myadmin-nya. Kita analisis dulu RD-nya. Karena ini berhubungan dengan rumah sakit, itu di sini ada dokter, pasien, juga pasien dokter, administrator. Kita bikin database rumah sakit saja, DB rumah sakit sebagai nama database-nya. Lalu kita bikin tabelnya. Yang pertama kita bikin tabel dokter admin. Dokter adminnya ini punya 3 atribut, berarti 3 field. Kita bikin 3 saja. Sini ada ID admin, ID data, sama ID dokter. Dari atribut ini tidak ada pengklasifikasian primary key-nya ya. Jadi kita kira-kira aja yang mana ini jadi primary key-nya. Di sini kan tabel dokter admin, berarti primary key-nya itu kemungkinan ID adminnya. Jadi di sini kita jadikan ID admin jadi primary key. Lalu kita tentukan tipe datanya. Untuk ID admin kita pilih varchar saja, karena kita tidak tahu ini ID-nya akan mengandung angka saja atau ada kombinasi antara angka dan huruf.
Untuk jaga-jaga kita pilih varchar saja. Dengan jumlah karakternya 11, ID data sama, kita pilih varchar, panjang 11, lalu ID dokternya juga varchar dengan karakternya 11. Di sini ID adminnya primary key, jadi kita pilih dulu sebagai primary key. Oke, lalu kita simpan. Sudah terbikin tabel dokter adminnya, lalu kita buat lagi tabel barunya. Yang kedua, tabel administrator. Ada 3 atribut, jadi 3 field. Ada ID admin, waktu jaga, sama nama admin. Karena tadi kita sudah menjadikan ID admin sebagai primary key di tabel admin, kemungkinan ini cuma foreign key. Jadi di sini kita tentukan saja tipe datanya, tidak ada primary key-nya. Sama seperti tadi, varchar ini waktu jaga kita gunakan time saja, karena waktu jaga ini kan isi datanya kemungkinan cuma waktu, jadi kita pilih time saja. Lalu nama admin kita pilih varchar dengan jumlah karakternya 50. Lalu kita simpan. Oh, maaf, varcharnya ID admin 11. Lalu kita bikin lagi tabel daftar dengan 3 atribut, berarti 3 field. Ada ID daftar, ID admin, sama ID pasien. Ini kemungkinan besar ID daftar ini sebagai primary key-nya. Nah, untuk tipe datanya kita pilih varchar lagi, varchar dengan panjang karakternya 11, 11, 11. Sedangkan ID admin dan pasien ini jadi foreign key-nya. Lalu kita pilih sini primary, kirim, lalu kita simpan. Kita bikin tabel baru lagi, tabel dokter. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atribut. Itu ada 7 field. Di sini kurang, tambah lagi. Itu ada ID dokter, nama dokter, alamat dokter, nomor HP, tanggal lahir, spesialis, sama waktu kerja. Lalu kita tentukan tipe datanya, ID dokter sama seperti tadi, varchar dengan panjang karakter 11, varchar lagi 50 panjang karakternya, alamat sama 50, nomor HP ini kan
sebenarnya cuma berisi angka. Sebenarnya kita bisa milih tipe datanya int. Tapi karena int ini, kalau kita masukkan angka 0 di depannya, ya biasanya angka 0 itu hilang. Sedangkan kan nomor telepon itu awalnya biasanya kosong, jadi depannya itu bisa hilang. Sebaiknya kita pilih varchar saja. Varchar dengan jumlah karakternya. Sebenarnya nomor telepon itu berisi 12 karakter ya. Untuk jaga-jaga kita 13 saja. Lalu tanggal lahir kita pilih date. Karena di sini tanggal lahir biasanya kan berisi informasi tanggal saja, jadi kita pilih date saja. Spesialis kita pilih varchar 20 saja. Sama waktu kerja kita pilih time. Karena biasanya membuat informasi waktu saja. Lalu di sini sebagai primary key-nya yaitu ID dokter, kita pilih dulu primary key-nya. Maaf. Tekan kirim, tekan simpan. Kita lanjut lagi bikin tabel pasien dokter. Pasien dokter. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 atribut, jadi 5 field. Kita tambah satu lagi. Ada ID pasien. Oh, ini ID sebagai primary key-nya. ID saja terlebih dahulu. Lalu ID dokter. ID pasien. Waktu periksa. Sama resep. Oke, kita tentukan lagi tipe datanya ID varchar saja, panjang karakternya 11 sama 11. Ini sama juga 11. Waktu periksa kita pilih date time saja karena kan waktu periksa ini tanggalnya tidak setiap hari memiliki tanggal tertentu. Kita harus tahu itu tanggal berapa pasiennya datang waktu periksanya maksudnya. Jadi kita pilih date time saja untuk mengetahui tanggal berapa dia periksa sama waktunya kapan dia periksa. Oke, sama resep kita pilih varchar saja. Panjang karakternya 50. Oke, tadi ID sebagai primary key kita pilih dulu sebagai primary key. Lalu kita tekan simpan. Sudah, lalu yang terakhir tabel pasien. Di sini ada 4 atribut, berarti ada 4 field. Di sini ada ID pasien sebagai primary key, nama pasien, alamat pasien, sama jenis kelamin. Oke, kita tentukan tipe datanya ID pasien sama 11. Lalu ini varchar, panjang karakternya 50. Alamat pasien kita pilih varchar juga 50 sama jenis kelamin. Jenis kelamin ini bisa kita tentukan dengan 1 atau 0.
Misalnya kalau 1 itu laki-laki, 0 itu perempuan. Jadi kita pilih saja ini ya, panjang karakternya 1. Di sini ID pasiennya sebagai primary key, kita pilih dulu primary. Oke, kita tekan simpan. Sudah selesai kita bikinnya, dan dari URD ini bisa kita lihat ada beberapa tabel yang kemungkinan berelasi, bukan kemungkinan lagi, tapi emang berelasi. Karena di sini terlihat ada foreign key-nya, jadi kita bikin relasinya. Kita pilih desainer. Di sini tabel dokter admin berelasi dengan tabel administrator. Lalu kita buat relasinya. Kita pilih primary key-nya dulu, lalu ke foreign key-nya. Get relationship. Oh, maaf, sebelumnya kita belum menentukan foreign key-nya. Jadi kita tentukan dulu foreign key-nya. Di sini administrator, tidak ada foreign key. Daftar, ada foreign key. Kita pilih indeks untuk foreign key-nya di sini untuk menambahkan foreign key. Kita pilih indeks lagi. Sudah foreign key-nya, lalu kita ke tabel dokter. Tidak ada foreign key. Dokter admin, ada foreign key. Di sini ID adminnya, foreign key. Lalu ini juga foreign key, ID data sama ID dokternya juga foreign key. Kita ke pasien, tidak ada foreign key. Pasien dokter, ID dokternya foreign key, dan ID pasiennya foreign key juga. Sudah selesai, lalu kita kembali lagi ke desainer. Lalu di sini ada tabel pasien dokter berrelasi dengan ID dokter. Lalu kita buat relasinya. Kita pilih foreign key-nya dulu, ID dokter, lalu foreign key-nya di sini. Oke, sudah. Lalu berrelasi lagi dengan tabel pasien. Kita buat lagi pasiennya, primary key-nya, klik foreign key-nya. Maaf, ada kesalahan teknis. Kita tekan OK. Lalu pasien dokternya, oh maaf, belum ya. Ini primary key-nya, lalu kita ke sini, tekan OK. Lalu di sini tabel dokter admin berelasi dengan tabel administrator. Kita pilih primary key dulu, lalu foreign key. Lalu tabel dokter admin berelasi dengan
ID data. Sebentar, maaf. ID data. Sepertinya berrelasi dengan tabel pasien dokter deh. Tapi di sini namanya cuma ID. Sedangkan di sini ID data. Hmm, kita putuskan saja bahwa tabel pasien dokter ini emang berrelasi dengan dokter admin. Berarti kita relasikan, pilih primernya dulu, lalu ke pasien dokter lagi. Di sini tabel pasien dokternya berrelasi dengan tabel pasien. Oh maaf, sebentar, kita pilih dulu primary key-nya pasien. Pasien dokter. Oh maaf, ini kan sudah tadi ya. Bukan, kita ke dokter admin tadi. Ini ID datanya. Belum ya? Sudah. Sebentar. Kita batal. Ini yang terakhir ID dokter. Tabel dokter admin berrelasi dengan tabel dokter. Kita pilih primary key-nya dulu, lalu foreign key. Dan di sini ID daftarnya. ID daftar ini berrelasi dengan tabel daftar berrelasi dengan tabel admin. Oke, kita pilih dulu, lalu kita ke sini. Sudah. Daftar tadi, lalu dia berrelasi dengan tabel pasien. Oke, kita pilih dulu primary key-nya, lalu foreign key. Bisa dilihat bahwa semua tabel sudah berrelasi. Demikian tugas yang telah saya kerjakan. Jika ada salah, mohon koreksinya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.